Katanya ibu lagi hamil lagi sekarang ya? Ya Allah. Ibu hamil lagi? Iya, hamil lagi. lagi. Kartika Putri hamil lagi, hamil lagi. Emang bener, Bib? Iya, alhamdulillah Sekarang hamil lagi? Kemarin. Beneran? Kemarin Karpet itu. beneran? Iya. Ini. Gue baca. Nah, itu dong. Nah. Dadah. Enggak, lu ngomong kayak lu yang cium dia gitu loh. Oke, jangan lupa blog ya, di blog. Di follow. Kasihan. Baru kita ikut promoin. Follow. Paling tinggi pernah dapat penghasilan berapa kalau boleh tahu nih Abah? Aduh. Alhamdulillah. Paling tinggi bulan inilah. Boleh, bisa puluhan, ratusan. Udah puluhan. Puluhan juta ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan ini baru tadi saya lihat 42 juta. Alhamdulillah. Aduh, pagi-pagi masih lumayan adem dan sejuk banget ya. Betul, apalagi studio FYP juga bakal lebih adem lagi kalau kedatangan Ya. bintang tamu yang bikin adem juga. Siapa sih yang bikin adem? Yo, ini dia Habib Usman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Habib. Assalamualaikum Habib. Habib. Mak, sendirian aja, Bib. Sendirian aja dulu ya. Sendirian dulu. Habib ini udah ganteng, keren, udah jadi Masya Allah. ustaz. Tinggi. Jamaahnya banyak. Betul. Jamaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Udah gitu branded lagi. Hah? Apa yang branded? Sepatu sendalnya aja bermerek loh. Tapi Habib itu emang menghargai barang-barang branded, maksudnya pencapaian dan juga kadang-kadang kan kita perlu memanjakan diri juga ya. Kasih sama bini. Duitnya dari Ya, duitnya dari suami Duitnya dari bini lah. lah. Duitnya dari suami. Dari istri lah. Tapi ini Habib Usman ini sosok ulama yang dekat sama Ruben Onsu. Salah satunya. Salah satunya. Kita lihat dulu Ada cuplikan beritanya, video ini berikut. kita lihat. Masya Allah. Jadi ketika kabar tersiar bahwa Ruben Onsu alhamdulillah Mualaf. dan masuk Islam, saya langsung telepon, Ben itu benar kan harus bertanya tentang kebenaran. Terus beliau juga cerita bahwa Habib Usman adalah sosok yang ternyata beliau kagumi dan juga dipercaya untuk mengislamkan Ruben. Itu prosesnya itu gimana sih? Itu gimana sih, Bib? Saya juga belum tahu nih ceritanya, maksudnya detailnya. Jadi gini, Ruben itu sering hubungin saya. Kalau misalkan dia ada masalah, kalau misalkan ada sesuatu di tempatnya, bahkan dia minta doa. Oh gitu? Itu bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Saat dia Bertahun-tahun. masih non muslim tuh. Pak? Masih non-muslim 4-5 tahun yang lalu. Tapi saya tidak pernah membahas masalah agama sama Ruben. Sama sekali tidak pernah. Tapi yang jelas adalah dia minta doa, dan bahkan dia minta air doa, dia berusaha untuk doain, tempatnya ada yang gangguin. Bahkan ada anak buahnya yang kesurupan. Oh, yang rumahnya dulu itu digangguin. Iya, dia ada yang kesurupan, saya bilang, udah ada yang muslim gak di sana? Coba baca Fatihah, baca Qulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, karena kan ini kan surat buat ruqyah. Jadi dibacakan, dikasih sama yang kesurupannya atau yang diganggunya, alhamdulillah sembuh. Nah dari situ dia sering telepon, dari situ dia sering komunikasi. Tapi sebelumnya sering komunikasi, Jadi tapi lebih intens. Ada kesulitan, ada kebingungan, Betul, nanya betul. ke Habib. Betul. Nah ketika momen akhirnya Ruben Onsu memutuskan untuk bersyahadat, itu gimana sih prosesnya? Prosesnya masih panjang. Jadi ada satu masa saya lagi haji. Ini belum pernah saya ceritakan di media. Ini baru pertama kali. Jadi waktu haji itu saya lagi waktu antara maghrib dan isya lagi baca Al-Quran. Haji tahun lalu berarti ya? Haji tahun lalu. Oke, terus? Haji tahun lalu betul. Ya haji tahun lalu. Bareng jadi- saya nggak? Bareng. Oh iya, pas Habib Bareng betul. Oke. Ya kan? Dari Kita maghrib kebetulan satu hotel bareng, ya kan? Aneh numpang makan sama ente atau ente numpang makan? Aneh numpang makan di tempat Raffi sama Kartika waktu itu. Oke. Jadi terima Maghrib kasih ke banyak Isya. numpang makannya. Sama. Bas, numpang makannya atau gitu? Enggak, ininya maghrib ke isanya itu. Jadi waktu antara maghrib dan isya saya ada di depan Ka'bah karena kalau di tanggal 8 Zulhijjah itu kebanyakan sudah berangkat ngambil tarwiyah. Ya. Jadi udah mulai kosong nih. Iya. Udah mulai enak di depan Ka'bah itu kosong. Itu kalau nggak salah saya ingat tanggal 8 jadi masih sepi. Udah orang-orang udah pada berangkat ke Mina, udah mereka mabit ke Mina.
Intinya tanggal 8, 9, masuk tanggal 9 tapi belum Arafah. Arafah kan tanggal 9. Ya. Jadi saya duduk di sana, Ruben telepon. Pas. Pas dia telepon Pas di depan depan Ka'bah. Ka'bah. Depan Ka'bah. Saya iseng, saya video callin. Jadi ngobrol udah kurang lebih 5 menit atau 10 menit, saya video callin. Dia dalam keadaan cerita, saya nggak bisa ceritain ceritanya apa. Ya. Tapi yang jelas adalah dia bercerita dan lain sebagainya. Saya video callin, saya balikin ke Ka'bah. Masya Allah. Dia nggak tahu saya lagi haji. Terus? Nah, salah satunya di situ tersentuh di situ. Dan jadi selama 5 menit Ruben tanpa sadar, sadar telepon saya lagi dan kondisi depan Ka'bah. Saya lagi depan Ka'bah. Even pas di video call kan ke Habib dulu. Iya, ke saya dulu, saya Dia balikin. depan sana. Ka'bah. Iya. Dan dia nangis. Dan dia Masya Allah di situ. Tapi saya nggak bilang, pindah agama yuk ikut ke Islam, enggak. Karena apa? Karena agama ini adalah sakral. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditegur sama Allah, "Man ahbabta ya Muhammad, siapapun yang orang yang kamu cintain, yahdi mayasya, hidayah dari Allah." Orang mau dikatakan gimana pun juga kan, hidayah milik Allah. Kita mau ngejar-ngejar di biar masuk Islam nggak bisa juga. Tidak bisa Nggak bisa, dipaksakan. hidayah itu milik Allah, yang masuk Islam itu kehendak Allah, semua udah diatur sama Allah. Dan ketika hidayah datang, tangkap. Hidayah datang kan yang nangkap bukan saya, dia. Ya. Ya kan? Nah mungkin asal mau saya salah satunya. Mungkin ketika tiba-tiba curhat, ternyata di kondisi depan Ka'bah. Itu salah satu Nah, momennya. salah satunya saya balikin, dia tersentuh, nangis. Mungkin di situ hidayah dari Allah. Tapi kan masih panjang ini perjalanannya. Oke, Dia kan terus? bulan haji, Ya. masih jauh. Saya tahun lalu, kita haji Ya. tahun lalu kan, Ya, bukan tahun ini. Tahun lalu. Ya. Jadi setelah tadi yang curhat di depan Ka'bah ternyata. Betul. Kemudian ada pertemuan lagi, Ada komunikasi pertemuan, lagi. komunikasi, telepon-telepon dan lain sebagainya. Dan akhirnya datang ke rumah. Datang ke rumah, dia minta dijelaskan tentang Islam. Oh, Datang ke rumah minta dijelaskan tentang Islam. sebelum syahadat tuh. Belum syahadat. Minta jelaskan dulu. Minta. Terus saya tanya, yakin? Yakin dia bilang. Benar. Udah saya jelaskan pelan-pelan, Terus dibilang saya mau masuk Islam sekarang. Saya suruh pulang, jangan pulang dulu aja. Yakinin, mantepin. Karena masuk Islam itu nggak gampang, nggak mudah. Bukan Kalau hanya masuk Islam hari ini kamu harus puasa besok. Karena itu di bulan Ramadan. Ya. Iya, jadi kamu harus puasa besok, kamu harus ibadah, jauhin maksiat, tinggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini nggak gampang. Harus sudah komit. Iya, ini harus betul-betul tingkat dengan keyakinan. Pulang dulu tuh. Suruh pulang dulu. Karena apa? Ibadah di agama kita, ya kan, agama Muslim ini menarik. Kenapa menarik? Sehari itu 5 waktu. 5 waktu sholat itu kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sholat sehari 5 waktu, 5 kali 7 berapa? 35. 35. Seminggu berarti 35 kali. Dan dia mungkin ibadahnya itu seminggu sekali, cuman sekali. Ini 35 kali. Saya aja 35 kali aja belum tentu yakin masuk dalam surga. Ya. Ya kan? Saya aja belum tentu yakin masuk surga. Karena surga itu milik Allah. Mesti ibadah dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena laki-laki itu sulit masuk surga. Dan sulit juga kita untuk mendapatkan pertanggungjawaban terhadap ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari api nerakanya Allah. Pertanggungjawabannya banyak, berat. Jadi mesti betul-betul mantap. Itu yang diyakinkan. Itu saya Setelah yakinkan. pulang, Panjang lah, nggak hanya itu. Banyak Iya, hal iya, yang iya. dibahas. Saya suruh pulang. Dia nggak saat itu berarti? Enggak. Terus Terus balik lagi dia bilang saya udah mantep. Minggu depan itu? Ya kan, udah mantep, yakin. Saya masih suruh pulang lagi cari hari baik. Dia 3 kali baliknya. beda jedanya berapa hari? Berapa hari ya? 2 hari. Abis itu Oke. satu minggu kalau nggak salah. Oke, akhirnya syahadat lah. Akhirnya syahadat. Kata itu sampai haru banget ya. Haru, sangat haru, netesin air mata, tersentuh, bergetar jiwanya, Iya. tubuhnya. Dan yang paling penting itu bahwa kita sadar bahwa hijrah itu proses. Hijrah proses. Jadi- Lihat Kartika proses hijrahnya. Nah, kita mau ngebahas tentang itu. Oh, gitu.